Maka para ulama mengatakan bahwa yang paling afdal adalah 10 hari di tengah-tengah bulan Sya'ban, karena di dalamnya terjadi malam nisfu Sya'ban. Dan ketika berbicara tentang 10 hari yang terakhir, maka yang paling afdal, yang paling mulia adalah 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Karena di dalamnya seringkali terjadi turunnya Lailatul Qadar. Malam hari ini ngaji kita singgung dulu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena waktunya sudah 2 hari lagi. Selasa malam Rabu kita sudah masuk malam pertama bulan Dzulhijjah. Dan hari Rabunya kita sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, atau orang Jawa mengatakan bulan besar. Bulan besar. Kalau toh yang saya sampaikan ini mungkin juga disampaikan oleh para mudarris yang lain, tentunya paling tidak kami punya saham, punya andil di dalam menerangkan keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, atau sebagai menyegarkan ingatan kita, karena ngaji kita untuk masalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ngajinya setahun sekali, ya. Yang ngaji setiap hari saja insya Allah banyak lupanya, apalagi yang setahun sekali, ya. Kalau yang setahun sekali insya Allah tambah lupa lagi, ya. Nah, oleh karena itu malam hari ini kalau nanti waktunya nutut ya kita sambung dengan kitab Mafahim, tapi kalau tidak, karena ini yang lebih penting. Ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim," maka para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah ilmul hal. Afdalul ilmi ilmul hal. Paling afdalnya itu ilmu itu adalah ilmul hal, ilmu yang akan kita hadapi. Jadi kalau misalnya kita terangkan Jumat yang akan datang berarti sudah kelewatan, Rabu, Kamis, Jumat, kelewatan 3 hari malam. Apa yang terjadi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yuta'abbada fiha min 'ashri Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala senang untuk disembah. Tidak ada hari-hari di mana seorang hamba Allah senang sekali ketika melihat seorang hamba melakukan ibadah seperti yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah senang ketika melihat seorang hamba melakukan ibadah itu, Gusti Allah senang sekali. Jangankan orang yang melakukan ibadah, sedangkan orang taubat dari perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan yang ia lakukan, Gusti Allah senang. Melihat hambanya yang mau taubat itu, Gusti Allah senang. Saking senangnya sampai Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdal muftanat tawwab." Sesungguhnya Allah itu senang kepada seorang hamba yang dia diberikan ujian oleh Allah, dia kena fitnah, dia melakukan kesalahan, tapi dia cepat-cepat untuk bertaubat. Gusti Allah senang sekali. Ya. Orang yang melakukan taubat tentu diawali dari dia melakukan kesalahan. Habis melakukan salah, dosa, dia taubat. Yang demikian ini Gusti Allah senang. Apalagi kalau orang itu tanpa melakukan kesalahan dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau ibadah itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saking senangnya ketika Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hambanya yang mau bertaubat, sampai-sampai diceritakan di dalam hadis sahih muttafaqun alaih riwayat sahabat Anas bin Malik, sungguh Allah Subhanahu wa taala senang melihat seorang hambanya yang mau melakukan taubat.
melebihi daripada seseorang yang dia itu kehilangan barang-barangnya, bekal-bekalnya di tengah-tengah padang pasir, kemudian dia dapatkan lagi. Diperinci hadis ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika suatu hari ada seorang melakukan perjalanan naik kuda di atas kendaraan, di atas kudanya ini, ya, di atas kudanya ini lengkap semua kebutuhan perjalanan, makanan, bekal-bekalnya ada di situ, minuman semuanya ada di situ. Di tengah-tengah padang pasir dia dapati pohon yang rindang. Lantas kemudian orang ini berteduh di bawah pohon. Saking capeknya dia kemudian keseliyep. Keseliyep itu bahasa Indonesianya apa? Ya keseliyep ya. Keseliyep. Kalau bahasa Inggrisnya teredup. Ya, Inggris problema ini ya. Begitu keseliyep, tertidur sebentar, ya tertidur sebentar, dia bangun, subhanallah, kuda plus dengan semua bekal-bekal yang ada di atas kudanya itu hilang. Bangun, hilang semua. Maka orang ini pasti akan mengatakan, ya Allah, kok hilang semua? Tolak-tolak padang pasir kesana kemari tidak kelihatan. Pasti yang diucapkan, mati aku saiki, ya mati aku. Kenapa? Karena dia harus menempuh perjalanan yang tidak mungkin ditempuh dengan kaki, plus bekal-bekal sudah habis. Susah dia, tolak-tolak kanan kiri, jalan ke sana kemari, sudah saking susahnya, saking capeknya, dia tertidur lagi, keseliyep lagi di situ. Ya, begitu tertidur lagi, dia bangun. Bangun, kuda dengan semua bekal-bekalnya ternyata sudah dikembalikan lagi oleh Allah di sampingnya. Pasti dia akan makan, alhamdulillah urip bagus ini, ya kan? Tapi apa kata dia? Saking senangnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, Allahumma ya Rabb, ana rabbi, ana rabbuka wa anta abdi. Anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senengi sampai kuali. Ya, ndungane kuali. Loh, ini saking senengi. Kenapa? Mati urip saja, bukan begitu. Gusti Allah lebih senang kepada hambanya yang mau bertobat melebihi daripada seorang hamba yang digambarkan seperti ini. Paham ya? Hamba seperti ini senangnya bagaimana? Luar biasa senangnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika melihat hambanya yang mau bertobat dan kemudian orang ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah senang. Ya innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta, senang sekali pada orang-orang yang ahli bertaubat. Mudah-mudahan taubat-taubat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bertaubat. Apalagi yang melakukan ibadah. Tapi jangan salah. Allah senang kepada ibadah-ibadah kita, tapi Gusti Allah tidak butuh ibadah kita. Lagi, jangan mengatakan bahwa saya tidak akan ibadah. Cek kapok Gusti Allah. Sing kapok Gusti Allah. Ente yang dihajar oleh malaikat mungkar nakir ini sing kapok ini. Ya. Jadi Gusti Allah ini senang melihat seorang hamba yang melakukan ibadah, tapi Gusti Allah tidak butuh ibadah-ibadah kita. Al-Imam Ibnu Athaillah berkata di dalam kitabnya Al-Hikam, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka. Tidak memanfaati Gusti Allah, tidak bermanfaat bagi Allah taat-taat kalian. Tidak manfaat untuk Allah. Wala tadurruhu ma'siyatuka, dan tidak membahayakan Gusti Allah maksiat-maksiat kalian. Bahkan disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah, "Lau anna awwalakum wa akhirakum
wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'a. Seandainya orang-orang yang sejak dahulu sampai orang-orang yang akan datang semuanya kumpul jadi satu, manusianya kumpul jadi satu, berapa miliar manusia jumlahnya. Kemudian bukan cuma dari bangsa manusia, jinnya ikut bergabung. Ya, berapa jumlahnya jin ini? Lebih banyak lagi. Ya, karena jin ini usianya lebih panjang-panjang, ada yang 400 tahun, sekian ratus tahun dan sebagainya. Ya, kalau manusia kan terapas-terapas. Ya, mudah-mudahan kita diberkahi umur kita oleh Allah. Jadi satu semua, kemudian semua menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Jinnya ahli ibadah, manusianya ahli ibadah, kumpul jadi satu. Mazada dzalika fi mulki syai'a. Yang dilakukan mereka itu tidak menambahkan keagunganku sedikit pun. Allah tetap agung, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha mulia segala-galanya. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bertambah dengan ibadah-ibadah kita. Sebaliknya, manusia kumpul sejak dahulu sampai akhir zaman, disambung, digabungkan sekalian dengan jinnya. Mereka semua maksiat kepada Allah, tidak mau ibadah. Mana qasadalika fi mulki syai'an. Tidak akan mengurangi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia semua ahli ibadah, tidak nambah kekuasaan Allah. Kalau semuanya maksiat, mungkar dilakukan, tidak akan mengurangi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kita ingat-ingat bahwa Allah senang ketika kita melakukan ibadah, tapi Allah nggak butuh ibadah kita. Kita sendiri yang butuh untuk melakukan ibadah. Ya, kita sendiri yang butuh untuk melakukan ibadah. Diceritakan di dalam kitab Anisul Mu'minin, ada seorang ibadah. Sudah, tidak mau tahu pokok ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala kepingin ngetes orang ini. Maka kemudian Allah kirimkan malaikat. Wahai malaikat, beritahu orang itu yang ibadah terus tanpa mengenal waktu bahwa ibadah yang ia lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah. Malaikat turun sambil menyampaikan pesan Allah pada orang ini. Pak, ibadah sampean selama ini tidak diterima oleh Allah. Ya. Apa kata orang ini? Ya sudah, tidak apa-apa. Saya tidak akan mengurus apakah ibadah saya diterima atau tidak. Saking ikhlasnya, dia katakan bahwa saya hanya ingin beribadah kepada Allah karena Allah berhak untuk saya sembah. Karena kewajiban saya untuk beribadah. Dan saya tidak mau tahu, tidak mau ngurus-ngurus apakah ibadah saya diterima atau tidak oleh Allah. Subhanallah, saking ikhlasnya. Kalau ada malaikat beritahu kita, Pak, ibadah sampean saiki wis mulai biyen sampai saiki gak diterima oleh Gusti Allah. Ya, mungkin kita akan mengatakan ya wis preyai ngono. Ya, wis gak diterima. Mau usaha apa lagi gak diterima. Tapi orang ini tidak mengatakan saya gak mau tahu, yang penting saya ibadah. Allah Maha tahu dengan jawaban hamba Allah ini, manusia ini. Malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, Engkau sangat tahu dengan jawaban orang itu, bahwa orang ini beribadah karena Engkau berhak untuk disembah. Dan orang ini tidak mau tahu apa diterima atau tidak, gak urus. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, turun lagi wahai malaikat, beritahu orang itu bahwa ibadah yang sudah dia lakukan dan yang akan dia lakukan semuanya sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang ini bukan semakin malas tapi semakin rajin lagi beribadah. Dan itulah kebiasaan daripada salaf-salaf kita. Sering saya ceritakan, sahabat Anas bin Malik oleh Kanjeng Nabi dikatakan engkau nanti meninggalnya masuk surga. Sudah ada jaminan masuk surga, dia tambah rajin ibadah sampai sholat malamnya itu kakinya berdarah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Orang ini dikasih tahu ibadahmu yang akan datang sudah diterima, semakin rajin dia beribadah.
kalau kita ibadah sampean sing bakal teko sudah diterima semuanya, alhamdulillah, pray. Ya kan? Kan pray kan, orang sudah selesai semua, sudah diterima. Mau cari apa? Kali orang dulu enggak. Tambah semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau ibadah itu kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah? Ya'dilu siyamu kulli yaumin bisiyami sanah. Sama dengan atau orang yang melakukan puasa di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah seperti 1 hari seperti melakukan puasa selama 1 tahun. Subhanallah ya. Makanya untuk pahala ini umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini luar biasa. Hujan pahala, hujan rahmat dan hujan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umur mungkin jauh kita itu dibandingkan dengan orang-orang dahulu. Kalau orang-orang dahulu mungkin umurnya bisa ratusan tahun. Orang dulu itu maaf ya, baru balik itu umur 80 tahun. Makanya dalam sejarah kita pernah mendengar bahwa Nabi Ibrahim itu khitan umur berapa? 80 tahun kan. Kalau ada orang hidup kemudian sampai 800 tahun, 700 tahun. Dan jika salah satu dari mereka meninggal dunia usianya 300 tahun, itu yang takziah itu nangis. Kenapa nangis? Kasihan. Si umur 300 wis mati. Ya, itu 300 itu kalau sekarang kan orang 6. Ya, apalagi orang sekarang kan terapas-terapas. Ya, 20 tahun kencing manis, si 20 kencing manis. 21 tensinya naik, 22 kolesterol, 23 asam aurat. Ya. Subhanallah, itu orang sekarang. Tapi untuk ukuran pahala, makanya kita harus pandai-pandai memanfaatkan keadaan, dzuruf. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada kita umatnya Kanjeng Nabi, harus kita manfaatkan betul. Kalau 1 hari pahalanya sama dengan 1 tahun, 2 hari 2 tahun, tanggal 2, tanggal 3 tahun, tanggal 4 tahun, tanggal 5 tahun, tanggal 6 tahun, tanggal 7 tahun, tanggal 8 tahun, tanggal 9 10 tahun. Kenapa? Karena tanggal 9 itu hari Arafah, ya, dan nanti bertepatan dengan hari Kamis insya Allah. Maka pahala orang yang melakukan puasa Arafah itu setahun dosanya yang lalu diampuni oleh Allah, setahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Berarti berapa? 2 tahun. Mudah-mudahan puasa-puasa kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini dia, ya. Sehingga kalau kita melakukan ibadah puasa, ya, di hari 10 pertama bulan Dzul Hijjah, ini pahalanya seperti ini. Emang kalau kita tidak memanfaatkan betul, ya. Karena apa? Karena apa yang ada dari karunia-karunia Allah di depan mata kita, tapi justru kita tidak bisa memanfaatkan. Rugi kita, rugi sekali kita. Kemudian yang kedua, wa qiyamu lailihi fi lailatul qadar. Dan orang yang melakukan qiyamul lail, bangun malam, ibadah di malam-malam 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah, sama dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, subhanallah, ini juga luar biasa. Nah, kalau ini saya terangkan Jumat yang akan datang, keliwatan nanti, karena kita akan ngawalinya malam Rebu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Ya, ini keliwatan banyak malah nanti. Makanya orang yang menghidupkan malamnya di 10 malam pertama bulan Dzul Hijjah sama dengan mendapatkan Lailatul Qadar semalam. Kalau 2 malam, 3 malam, begitu seterusnya. Padahal ketika kita mengejar turunnya Lailatul Qadar di 10 hari pertama, 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya,
itu kita ngejar malam 21. Sing dipilih kadang-kadang sing malam ganjil. Subhanallah, malam ganjil 21, 23, 25, 7, 29. Ya, 29. Dikejar terus. Ternyata turunnya malam 17. Apa gak kecelik kira-kira? Ya. Angen-angen berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Tapi ternyata luput dari kita. Kenapa? Karena sudah turun dan kebetulan waktu itu kita terlelap, hilang, merusut. Tapi di 10 malam yang pertama, maka itu setiap malamnya seperti mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kalau 10 malam kita dapatkan, berarti berapa pahala yang kita dapatkan? 830 tahun umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ya. Makanya ini umur memang jauh dengan orang-orang dulu, tapi pahala umat Nabi Muhammad SAW ini tidak terkalahkan. Ya, tidak terkalahkan. Ini syariat yang luar biasa. Jangankan puasa, orang habis makan itu loh, makan. Kemudian dia ketika mau makan niat, saya niat makan supaya kuat ibadah. Makannya dapat pahala enggak? Dapat pahala. Setelah makan, doa, apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani muslimin min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Habis makan, dapat rezeki. Baca doa seperti itu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, salah wis parek. Dosane di 10 lagi. Ya. Mana ada satu kelebihan yang diberikan oleh Allah seperti kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Jadi ibadah yang kita lakukan di malam hari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah seperti mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya paling tidak jangan tinggalkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ini paling tidak minimal ini ya. Kenapa? Karena orang yang melakukan sholat isya dan subuh berjamaah, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin," barang siapa yang melakukan sholat isya secara berjamaah, man shallal isya fi jama'atin, faka'annama qama nisfal lail aw kama qala, maka orang itu seperti separuh malamnya untuk ibadah. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, maka orang itu seakan-akan semalam-malam waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sebelum tidur kita niat, saya niat tidur untuk apa? Supaya nanti kuat ibadah, kuat qiyamul lail. Tidur kita itu diganjar ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya tergantung daripada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya saja amal ibadah seseorang itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Loh, kalau misalnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya secara hukum mubah, tapi karena niat, maka akan berbalik menjadi ibadah. Imam Ibnu Ruslan berkata di dalam kitabnya Zubat, lakin idza nawa bi aqlihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Akan tetapi apabila dia niat di dalam makannya adalah supaya kuat melakukan ibadah, maka lahu ma qad nawa, bagi dia mendapatkan pahala seperti apa yang ia niatkan. Innamal a'malu binniyat.
Di dalam bahasa Arab, satu niat itu bahasa Arabnya niyatun. Kalau niatnya itu banyak, niat. Seorang perempuan Islam itu bahasa Arabnya muslimah. Kalau kumpulan-kumpulan muslimah namanya muslimat. Ya. Rasulullah tidak mengatakan innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung satu niat, tidak, tetapi binniyat, berbagai macam niat. Banyak niat. Sering saya contohkan seperti malam hari ini ya. Kita niat apa? Iktikaf, dan iktikafnya nazar. Berarti pahala iktikaf kita adalah dapat pahala wajib. Dan pahala wajib dengan pahala sunnah itu bedanya 70 kali. Jadi kalau 70 kali sunnah itu satu wajib. Ya. Jadi kalau baca dengan 70 kali nawaitul iktikaf itu baru dapat pahala bandingannya satu kali nazaratul iktikaf. Saya nazar iktikaf, paham ya? Satu, iktikaf. Dua, hadir majlis ilmu. Yang ketiga, nunggu datangnya waktu sholat isya. Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Kanjeng Nabi. Yang pertama kata Kanjeng Nabi, isbahul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan yang tidak disenangi. Wudhu yang tidak senangi itu kapan? Satu waktu dingin, airnya juga sangat dingin, itu gak senang, ya kan? Nah ini, tapi disempurnakan. Wudhunya disempurnakan. Yang pertama. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Fa innaka lan tahtuwa khatwatan, maka sesungguhnya engkau tidak melangkahkan kakimu satu langkah kecuali dosamu diampuni oleh Allah, pahalamu ditambah oleh Allah, dan derajatmu terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala langkah-langkah kita ke masjid malam hari ini dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wantidharus shalah ba'das shalah, menunggu datangnya sholat setelah kita melakukan sholat. Pahalanya bagaimana? Sama dengan kita melakukan sholat. Lah kalau nazar kita, iktikaf kita itu nazar, berarti sholat yang kita lakukan ini dapat pahala sholat wajib. Kenapa? Karena iktikafnya nazar. Paham ya? Berapa nih ya? 3G, iktikaf, kemudian hadir majlis ilmu, kemudian nunggu datangnya waktu sholat. Berapa? 3. Silaturahim, ketemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Berapa pahalanya? 4. Kemudian kita minta kepada Allah supaya pahala ibadah yang kita lakukan saat ini supaya diberikan oleh Allah untuk orang tua kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya semuanya disampaikan untuk orang tua kita. Berapa pahalanya? 5. Ya, kita dapat pahala birrul walidain. 5. Innamal a'malu binniyat. Amal seseorang itu tergantung niat. Ini kita niat 5. Ya. Apalagi kalau orang-orang dulu itu niatnya itu banyak sekali. Orang dulu pintar-pintar luar biasa. Ya, para salaf-salaf kita. Makanya kalau kita niat, ya Allah masukkan niat kami kepada niatnya para salaf-salaf kami. Begitu yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Dan itu kalau kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, berapa pahalanya? Gusti Allah lebih senang lagi. Ya, Gusti Allah sangat senang lagi ketika seorang hamba melakukan ibadah dan itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini akan kita mulai besok Selasa. Ya, malam Rabu kita sudah mengawali malam pertama bulan Dzulhijjah.
malam Rebo kita lakukan qiyamul lail, ya kan biasa. Walaupun bukan Dzulhijjah ya kita sudah biasa qiyamul lail ya. Tapi di bulan Dzulhijjah itu lebih kita tambah lagi volumenya. Jadi yang biasanya bangun jam 3 ojo tambah jam 4 ya. Ya jam setengah 3 lah, itu malah lebih bagus lagi ya. Sering saya sampaikan bahwa seseorang ketika meninggal dunia maka yang paling bermanfaat adalah qiyamul lailnya. Imam Junaid al-Baghdadi ketika meninggal dunia, Imam Junaid al-Baghdadi itu terkenal dengan julukan Sayyidut Taifah. Jadi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di dalam fikih kita mengikuti Imam Syafi'i, di dalam akidah kita mengikuti Imam Abdul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dan di dalam suluk berakhlak itu mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi ya, Imam Junaid al-Baghdadi. Dia luar biasa beliau, tapi ketika beliau meninggal dunia, apa kata Imam Junaid ketika datang dalam mimpinya kepada salah seorang sahabat dekatnya, kaifal akhbaru ya Junaid, gimana berita di alam kubur wahai Junaid? Taratis suhuf wa faniyatil ibarat wa la yanfa'uni illa rukai'at arka'uha waqtas sahar. Kitab-kitab yang aku miliki lenyap, semuanya lenyap, dan yang paling bermanfaat bagiku adalah rukai'at, rokaat-rokaat kecil ya, tidak banyak, rokaat-rokaat kecil yang aku lakukan pada waktu sahur sebelum datangnya waktu subuh ya. Ini yang paling bermanfaat ya. Makanya usahakan setiap malam jangan tinggalkan sholat tahajud ya, walaupun rukaiat, rokaat kecil ya, dan tidak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja tidak apa-apa. Sholat 2 rakaat, jam 3 bangun sholatnya cuma 2 rakaat ya. Selesai salam kan masih lama subuhnya, tambah lagi 2 rakaat ya. Saya kalau nganjurkan sholat malam itu cuma 2 rakaat saja, tidak banyak-banyak ya. Nanti kalau sudah salam subuh masih lama kan, tambah lagi 2 rakaat sampai datang waktu subuh. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita semua dimudahkan untuk melakukan dan meningkatkan ibadah kita sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat, bahagia di dunia, bahagia akhirat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan pada akhirnya apabila sudah waktunya kita diundang oleh Allah, mudah-mudahan Allah mengundang kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua orang-orang yang kita cintai dalam keadaan husnul khatimah setelah kita diberikan panjang umur fi taatillah wa taati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya kalau sudah waktunya malaikat Israel akan mencabut nyawa kita, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat على المؤمنين
yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah